Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang anggaran komprehensif. Kalian bisa lihat pada modul kalian tentang anggaran komprehensif, ada di bab 2. Di sini ada pengertian dari anggaran komprehensif, di mana bisa Anda baca sendiri di modul kalian ya. Lalu ada komponen budget dari komprehensif itu sendiri, ada beberapa komponen di sana. Nah, di anggaran komprehensif ini sebenarnya nanti bentuk-bentuk anggaran yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan dalam semester ini. Untuk teorinya, silakan Anda baca sendiri di modul. Untuk Zoom kali ini, saya akan membahas hanya untuk bagaimana menyusun dari master budget anggaran komprehensif itu sendiri. Kita silakan Anda baca modul kalian, silakan dibuka, persiapkan modulnya, tolong diikuti sehingga kalian bisa paham ya. Di sini ada soal tentang penyusunan master budget. Tentang perusahaan industri A memproduksi barang X dan Y. Barang tersebut dijual di daerah P dan Q, di mana bahan yang dipergunakan itu ada 3 bahan, yaitu bahan A, B, dan C. Untuk rencana produksinya, ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi, di mana kebutuhan tersebut itu terbreakdown ada sekitar 13 item. Ya, masing-masing item itu sudah dijabarkan di soal. Supaya kita lebih enak bagaimana cara mengerjakannya, kita langsung ke penyelesaian. Kita lihat nih di sini diminta yang ada 12 anggaran yang diminta, yaitu budget penjualan menurut produk dan daerah, budget produksi menurut produk, budget bahan langsung dalam unit menurut bahan dan produk, budget pembelian menurut bahan, budget harga pokok bahan baku, ada schedule persediaan awal dan akhir, budget tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen, lalu ada ringkasan biaya overhead yang dibebankan menurut produk dan departemen, ada ringkasan harga pokok produksi dan penjualan, ringkasan laba rugi, ringkasan laporan laba ditahan yang direncanakan, dan ringkasan rencana kas. Banyak sekali yang harus dibuat untuk pertemuan ini, makanya di pertemuan ini saya memberi waktu 2 minggu untuk mengerjakannya karena ada 12 perhitungan yang harus Anda selesaikan. Kita selesaikan satu-satu ya. Ini penyelesaian untuk budget, untuk yang pertama dulu, permintaan yang pertama yaitu budget penjualan menurut produk dan daerah. Silakan lihat di modul kalian, ini ada kolom tentang budget penjualan menurut produk dan daerah. Kolom pertama adalah daerah penjualan. Di sini daerah penjualan seperti di soal itu ada kota P dan kota Q. Ya, jadi kalian dalam mengerjakan penyelesaian ini harus sering-sering melihat soal karena semua angka yang ada di sini itu asalnya dari soal. Oke. Ada daerah penjualan, kolom pertama. Kolom kedua, kolom besarnya ini adalah kolom barang X, di mana kolom barang X ini dibagi menjadi 3, yaitu ada unit, harga, dan jumlah. Dari mana Anda mendapatkan angka di unit ini? Unit, ini ada angka di kota P, angkanya 5.000, di kota Q, angkanya 10.000. Didapat dari mana? Kita sama-sama lihat soal ya. Di soal nomor 1. Ada rencana penjualan barang X. Oke, tadi ada kolom X. P, di kota P 5.000, di kota Q 10.000. Ya, angka inilah yang kita pindahkan ke penyelesaian di sini. P 5.000, Q 10.000. Jadi yang kita lihat yang X-nya dulu ya. Lalu harga. Harga 50.000 ini dapat dari mana? Sama, semua juga dapat dari soal. Di sini dijelaskan, harga per unit X itu 50.000. Barang Y itu 20.000. Jadi ini nanti kita kan lagi menyelesaikan X dulu. Jadi semua barang yang ada di
semua barang X itu harganya adalah 50.000. Ini dipindahkan ke sini. Harganya 50.000 untuk kota P dan 50.000 untuk kota Q. Jumlah didapat dari mana? Perkalian antara unit dan harga. Jadi 5.000 dikali 50.000 dapatlah jumlahnya 250 juta. Sama seperti di kota Q, 10.000 dikali 50.000 dapatlah 500 juta. Oke, untuk kolom jumlah yang bawah, ini didapat dari mana? Unit yang kota P dan kota Q itu dijumlahkan ke bawah, dapatlah 5.000 ditambah 10.000, 15.000, 50.000 ditambah 50.000, 100.000, jumlahnya 250 juta ditambah 500 juta, dapatlah 750 juta. Itu untuk penyelesaian barang X. Ya, begitu juga dengan barang Y. Unit ini juga sama, didapat dari soal. Ya, untuk soal di barang Y di kota P dan Q, kita cek di sini ada P-nya 10.000, Q-nya 20.000. Kita lihat ya, soalnya penjualan barang Y. P-nya 10.000, Q-nya 20.000. Sekalian kita lihat harganya. Harga untuk Y itu adalah 20.000. Kita lihat lagi penyelesaiannya. 10.000 untuk kota P dan kota Q 20.000. Oke, harga untuk barang Y itu tadi seperti di soal adalah masing-masingnya 20.000. Penjumlahannya sama. Unit dikali harga, 10.000 dikali 20.000, dapatlah 200 juta. Oke, yang bawah sini juga hasilnya juga diperoleh dari penjumlahan di baris pertama dan kedua. Oke, tinggal turun aja dijumlahkan yang paling terakhir ini hasilnya dari penjumlahan. Sama untuk kolom jumlah juga. Nah, di sini ada kolom total. Dapat dari mana kolom total? Kolom total ini adalah penjumlahan dari kolom jumlah dari barang X dan kolom jumlah dari barang Y. 450.000 kan? Ini didapat dari 250 juta ditambah 200 juta. Makanya dapatlah 450 juta. Begitu juga untuk bawahnya. Hasil penjumlahan barang X, jumlah barang X dan jumlah barang Y. Silakan tulis di sini. Untuk di bawah sini dapat dari mana? Sama seperti yang di sebelah sini, dijumlahkan saja baris pertama dan keduanya, jumlahkan ke bawah, dapatlah 600 juta. Totalnya menjumlahkan dari 450 juta tambah 900 juta, dapatlah 1.350 juta, sorry. Itu untuk penyelesaian pertama dari budget penjualan menurut produk dan daerah. Oke, jika ada pertanyaan nanti boleh kalian chat di kolom komentar yang ada di YouTube ya. Sekarang kita, atau boleh japri ke WA juga boleh. Jangan japri, sorry. Diskusinya di grup, sehingga kalau saya mungkin terlambat menjawab, ada teman-teman kalian yang bantu menjawabnya nanti. Gitu ya. Lalu kita masuk ke penyelesaian 2. Diminta apa nih penyelesaian kedua? Yaitu budget produksi menurut produk. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya nggak hanya di kolom ini aja, ada lanjutannya di kolom bawahnya, kolom baliknya kalau di modul kalian. Oke, kita lihat satu-satu dulu ya. Ini ada kolom pertama adalah kolom keterangan, kolom kedua adalah kolom barang X, kolom ketiga adalah kolom barang Y. Oke, ada rencana penjualan. Kita selesaikannya satu baris. Oke, rencana penjualan untuk barang X ini dapat 15.000, barang Y dapat 30.000. Itu dapat dari mana? Dapat dari soal. Soal nomor berapa? Kita cek soalnya. 15.000 dan 30.000 diambil dari sini. Total dari 5.000 ditambah 10.000, 10.000 tambah 20.000. Ya. Dari sana, atau kalau mau enaknya lagi, setiap kolom, setiap penyelesaian di kolom
berikutnya begini, itu pasti akan memakai angka yang ada di kolom penyelesaian sebelumnya. Jadi kayak sekarang kita ngerjain nomor 2, itu ada angka-angka yang diambil dari penyelesaian di nomor 1. Begitu juga seterusnya. Ya. Jadi rencana penjualan untuk barang X ini ada 15.000, barang Y 30.000. Kita coba cek. Kalau nggak mau ngelihat soal harus bolak-balik, lihat dari sini bisa. Dari unit lihatnya. Ya. Jadi unit barang X, ini unitnya 15.000, pindahin ke sini. Barang Y, lihat unitnya, total unitnya 30.000, Anda pindahkan ke sini. Gitu ya. Dari situ, sekarang kita masuk ke persediaan akhir. Persediaan akhir untuk barang X dan untuk barang Y. Nah, kalau ini harus kita lihat soal. Kita lihat soal yang ada di kolom nomor 2 soalnya, soal nomor 2. Barang X, barang Y. Kita lihatnya adalah di kolom persediaan awal. Ya. Barang X itu 200 unit, barang Y 400 unit. Kita masukkan ke di kolom. Barang X, berapa tadi barang X? Sebentar, persediaan. Oh, persediaan akhir dulu. Maaf, saya salah. Persediaan akhir, ini persediaan akhir dulu. Tadi saya lihat kolom persediaan awal ya. Persediaan akhir itu 300 dan 200 ya. Berarti di soal kita lihat kolom persediaan akhir, yaitu ini. Ya, persediaan akhir. Untuk barang X 300, barang Y 200. Oke, dilihat di penyelesaian 300 dan 200. Cek di modul kalian ada typo di sana. Di sini di modul kalian angkanya adalah 200 ya. Jadi tolong diganti menjadi 300. Ya, silakan diganti di modul kalian angka 200 yang ada di barang X itu diganti menjadi 300 yang ini. Oke. Sudah diganti? Kalau sudah diganti, kita jumlahkan. Penjumlahannya 15.000 ditambah 300.000. Jadi 15.300. Sorry. 15.000 ditambah 300 rupiah. Jadi jumlahnya adalah 15.300 untuk barang X. Dan barang Y 30.000 ditambah 200 menjadi 30.200 untuk barang Y. Oke, sampai di sini paham ya. Kita lanjut ke kolom selanjutnya di persediaan awal. Nah, ini baru persediaan awal nih. Kita lihat di soal nomor 2, persediaan awal. Ini persediaan awal. Kita lihat barang X dan barang Y. 200 untuk X, 400 untuk Y. 200 X, 400 Y. Benar ya? Sudah kita masukkan. Rencana produksi ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya adalah hasil pengurangan dari ini. Dari jumlah yang ini. Kalau tadi yang ini dijumlah. Ke bawah dijumlahkan. 15.300 dikurang dengan persediaan awal 200. Jadi dapatlah 15.100. Begitu juga dengan yang Y. 30.200 dikurang 400, hasilnya adalah 29.800. Itu penyelesaian untuk anggaran yang kedua, yaitu produksi menurut produk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Ya, budget bahan langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Ini adalah kolomnya, kolom penyelesaiannya. Kolom penyelesaian. Ya. Di sini ada kolom barang, barang X, barang Y. Ada kolom produksi, ada angkanya nih 15.100 dan 29.800. Diambil dari mana? Dari perhitungan sebelumnya. X, ini kan tadi kolom X ya, 15.100, pindahkan ke sini. Barang Y, 29.800. Tadi adalah kolom Y, 29.800-nya pindahin ke bawah sini. Oke, dari sana. Lalu kita ke kolom selanjutnya, ada kolom bahan A. Kita lihat satu bahan ya, bahan A, bahan B, bahan C. Ya, ingat di soal. Produksi ini memerlukan 3 bahan, yaitu bahan A, bahan B, dan bahan C. Ya.
Di sini ada SUR namanya. Apa SUR? Sekarang kita lihat di soal ya. SUR adalah Standard Usage Rate. Jadi disingkatnya SUR atau SUR. Di mana untuk barang X itu dia membutuhkan bahan A 1, bahan B 2. Ya, jadi butuh bahan A-nya 1, bahan B-nya 2. Berarti surnya yang ada di bahan A itu nanti 1, sur yang ada di bahan B itu 2. Oke. Berarti di sini sur yang ada di sini adalah 1. Silakan Anda tulis 1 boleh di sini. Saya tulis deh 1. Oke. Yang di sini surnya adalah 2. Ingat ya, bahan A surnya 1, bahan B surnya 2. Seperti di soal. 1. Nah, 1 ini diambil dari tadi, dari soal, ya kan? Ini dapat kebutuhan 1500 dari mana, Bu? Sur ini dikali sama produksi yang ada di sini. Jadi 1 dikali 1500, hasilnya ditulis di kebutuhan yang ada di sini. Ya, 1500. Nah, ini untuk bahan B. Di soal ada kan butuhnya bahan A dan bahan B saja. Bahan B itu surnya adalah 2. Nah, 2 ini dikali dengan produksi yang ini. Yang 1500 ini. Oke, 1500 kali 2 hasilnya adalah 30.200. Itu kok yang ini kosong, Bu? Iya, karena di soal dia hanya butuh bahan A dan B aja. Makanya bahan C-nya, surnya itu kosong untuk barang X. Itu ya. Sekarang kita masuk ke barang Y. Barang Y produksinya adalah 29.800. Nah, surnya di sini belum ditulis. Ya kan? Kalau di penyelesaian yang kosong tuh di sini. Ini dan sini. Ya, berarti dia perlu bahan B dan perlu bahan C. Bahan A dia 0 toh, berarti dia nggak perlu bahan A. Untuk barang Y, dia tidak perlu bahan A. Dia hanya perlu bahan B dan bahan C. Di sini kan ada nih. Berapa sih kebutuhannya? Kita lihat. Kita cek di soal. Nih, barang Y membutuhkan bahan B 2, C-nya juga 2. Jadi bahan B surnya 2, bahan C surnya 2. Ada tipe kembali di modul kalian. Di sini B ini, B yang ini, itu pasti kalian ditulisnya di sana A. Ya kan? Silahkan diganti dulu. A-nya itu ke B. Ganti menjadi B. Jadi B sama dengan 2, C sama dengan 2. Ya, untuk di sini diganti dulu di modulnya. Sudah? Sekarang baru kita masukkan ke sini. Sur yang bahan B itu tadi berapa? 2 ya. 2. Bahan C juga surnya adalah 2. Oke. Sudah dapat 59.600. Dapat dari mana? 2 ini kalian kalikan dengan 29.800. Ini. 2 kali 29.800 hasilnya adalah 59.600. Begitu juga dengan ini. Surnya 2. 2 dikali 29.800 hasilnya adalah 59.600. Oke, kalau udah selesai semua terisi sesuai dengan surnya, SUR-nya, baru Anda jumlahkan ke bawah. Jumlahkan kebutuhan. Kebutuhannya turun ke bawah 1500. Yang kebutuhan B, karena ada 2 komponen, barang X dan Y juga sama-sama butuh bahan B, jadi 30.200 ditambah 59.600, dapatlah 89.800. Lalu untuk total kebutuhan C adalah 59.600. Turun aja ke bawah sini dijumlahkan. Ya. Oke, selesai untuk penyelesaian yang ketiga. Budget bahan langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Kita lanjut ke nomor 4, penyelesaian 4 sekarang ya. Yaitu budget pembelian bahan baku menurut bahan. Oke. Kalian kan sudah punya modul sendiri-sendiri, silakan coret-coret modul kalian, silakan kalian beri
catatan sendiri, catatan-catatan kecil, mana harus dikali mana yang harus ditambah, itu boleh kalian coret-coret karena modul itu kan untuk kalian. Ya. Jadi kerjakannya nanti di soal, kan ada soal setelah ini, itu kerjakannya di modul. Karena nanti modul akan dikumpul dan akan saya periksa modul tersebut. Jadi tidak diupload di LMS. Ya. Oke, sekarang lanjut ke penyelesaian keempat. Budget pembelian bahan baku menurut bahan. Ada keterangan, kolom keterangan, ada kolom bahan A, kolom bahan B, dan kolom bahan C. Keterangan yang pertama adalah keperluan. Keperluan ada bahan A 1500, bahan B 89800, bahan C 59600. Dari mana? Dari penyelesaian sebelumnya. 1500, ini kan? Nah, tinggal pindahin ke sini. Yang ini 89800, pindahin ke sini. 59600, pindahin juga ke sini, ke bahan C. Gitu ya. Persediaan akhir. Nah, kalau ini lihat dari mana? Kalau ini kita lihat lagi dari soal. Persediaan akhir dulu yang kita lihat. Nih, dilihatnya yang bahan. Kalau yang tadi kan udah dipakai nih, yang X dan Y. Ini udah dipakai. Sekarang yang belum dipakai adalah bahan A, B, C. Kita lihat tadi adalah persediaan akhirnya dulu. Untuk bahan A 1000, bahan B 2000, bahan C 2000. Oke, kita lihat di kolom ini ya, yang dilihat persediaan akhir. Ini kita pindahkan ke penyelesaian keempat ini. Bahan A 1000, bahan B 2000, bahan C 2000. Oke. Lalu ke baris selanjutnya, yaitu bahan yang tersedia. Dapat dari mana? Seperti biasa, dijumlahkan. Ini kan ada kolom jumlah nih, berarti baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua. Inilah hasilnya, bawahnya, yang ada di baris ketiga. Ya, 1500 ditambah 1000 adalah 1600. 89800 ditambah 2000 adalah 91800. 59600 ditambah 2000 hasilnya 61600. Oke. Kita lanjut ke baris berikutnya, yaitu persediaan awal. Dapat dari mana nih? Sama dari soal kedua tadi. Ya, tinggal kita lihat adalah kolom persediaan awal. Ini kolom persediaan awal untuk bahan A 500, bahan B 2000, bahan C 2000. Nah, data ini kita pindahkan ke penyelesaian keempat. Bahan A 500, taruh sini, bahan B 2000, bahan C 2000. Ya. Selanjutnya itu adalah kita mau mengisi baris rencana pembelian. Nah, dapat dari mana nih angka ini? Angka ini didapat dari pengurangan antara 1600 dikurang 500. Ya, bahan yang tersedia dikurang persediaan awal. Dapatlah 15.600. Sama juga dengan yang ini. 91.800 dikurang 2.000 hasilnya 89.800. 61.600 dikurang 2.000 hasilnya 59.600. Oke. Sekarang kalau ini udah terisi, kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu harga per unit. Nah, harga per unit ini didapat dari mana? Kita lihat kembali di soal. Soal yang harga yang mana? Ada di soal nomor 4. Ya, lihat harga di soal nomor 4. Sorry, sebentar. Harga, ya. 1.500, 1.000, dan 500. Ya. 1.500 untuk A, 1.000 untuk B, 500 untuk C. Kita pindahkan ke sini. 1.500, 1.000, dan 500. Ya. Terakhir kita akan menghitung nilai pembelian. Dapat dari mana nilai pembelian? Ini rencana pembelian Anda kalikan dengan harga per unit. Jadi 15.600 dikali 1.500 hasilnya adalah 23.400.000. Sama dengan bahan B dan C. Dikalikan antara
89.800 dikali 1000. Hasilnya ini 89.800 juta. Lalu 59.600 dikali 500, hasilnya adalah 29.800.000. Oke, itu untuk penyelesaian dari budget pembelian bahan baku menurut bahan. Sampai di sini jelas ya. Nanti kalau di tugas, perhitungan kalian itu jumlahnya itu lebih banyak, ratusan juta, itu bisa Anda kurangi semua menjadi ribuan. Dibuat ribuan juga boleh, tapi kalau mau tetap dengan angka sebenarnya juga nggak apa-apa. Contoh kayak ini nih, 23.400.000. Kalau mau ditulis segini banyaknya boleh. Tapi kalau mau disingkat boleh juga. Gimana singkatnya? Dikurangi 03 di belakang, semua dihilangkan. Jadi di sini hilang, 3 di belakang, di sini hilang, 3 di belakangnya, di sini juga dihilangkan. Gitu. Jadi otomatis nilai pembelian menjadi 23.400, 89.800, 29.800 gitu. Tapi kalau bingung ya ditulis semua juga nggak apa-apa nolnya ya. Oke, gitu. Cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan untuk budget anggaran, budget harga pokok bahan baku. Yang kelima, budget harga pokok bahan baku. Oke, di sini ada kolom bahan. Bahan yang dibutuhkan adalah A, B, C. Ada quantity. Ini ada kolom besarnya adalah barang X, di mana barang X ini ada quantity, ada price, ada total. Ya, ada barang Y, ada quantity, ada price, ada total. Sekarang kita selesaikan dulu yang barang X. Ya, dapat 15.100 dapat dari mana? Samalah kayak tadi, 15.100 didapat dari soal nomor berapa? Ingat nggak? Bisa jawab nggak? 15.100 didapat dari, ada yang ingat? Pasti sudah bisa jawab sendirilah di dalam hatinya ya. 15.100 bisa Anda dapatkan dari sini. Nomor 2 boleh. Ya. Nih, dari kebutuhan. Boleh nih. Kan kita lagi ngomongin barang X. Ya. Barang X. Di mana ada kebutuhan A, B, dan C. Di kolom penyelesaian ketiga ini kan ada juga bahan A, bahan B, bahan C. Jadi angka 15.100 ini didapat dari sini. Nih. Oke, dari kebutuhan A ya. Karena kita lagi ngomongin bahan A. Bahan A, makanya 15.100 ini diambil dari sini. Ya. 15.100 pindahin ke sini. Price-nya diambil dari mana? Price yang tadi, barang X. Barang X kita cari dulu di sini. Harga barang X. Harga barang X. Mana? Oh, bentar. Harga barang A, B, C. Seperti tadi yang sudah dipakai di sini nih. Nih, ada di soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4, untuk bahan A 1.500, untuk bahan B 1.000, untuk bahan C 500. Ini dari soal nomor 4. Oke, kalau sudah dipindahkan, totalnya tinggal Anda kalikan saja. 15.100 dikali 1.500. Dapatlah 22.650.000. Oke, sampai di sini. Sekarang kita ke bahan B. 30.200 dapat dari mana? Sama, diambilnya dari sini nih. Bahan X yang kita lihat nih, 30.200. Dari sini ngambilnya ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, 30.200 dikali 1.000 hasilnya adalah 30.200. Untuk bahan C di sini kosong. Berarti di sini juga kuantitinya 0, harganya ada, kalau harga 500, tetapi 0 dikali 500 ya totalnya 0.
Oke, untuk jumlah dapat dari mana? Jumlahin aja dari atas ke bawah. 3 baris ini 1500 ditambah 30200. Hasilnya adalah 45300. Untuk totalnya dijumlahkan juga. 22650 juta, 30 juta 200.000, sorry. 22.650.000 ditambah 30.200.000, hasilnya 52.850.000. Itu untuk barang X, barang Y juga sama. Ambil datanya dari mana? Dari sini yang barang nih, yang kedua sekarang baris kedua ini. Ambilnya dari sini, ya. Nih, 59.600. Nih, bahan B. Dia perlu bahan B. Bahan A-nya kan 0 dia. Nih, bahan A-nya 0 dia. Ya, makanya di sini juga 0. Oke. Lalu yang ada adalah kuantiti di bahan B, 59.600 didapat dari sini 59.600. Ya, kan barang Y di bahan B. 59.600. Nah. Oke, bahan C juga sama, diambil dari sini 59.600, pindahkan ke sini. Yes, price-nya di sini sama kayak price yang ada di sini. Pindahkan saja ke sini price-nya. Nah, ini kenapa 0 nih? Saya ganti dulu ya. Nah, price-nya 1.500, 1.000, dan 500. Karena bahan HA kuantitinya 0, maka totalnya 0. 59.600 didapat dari perkalian 59.600 dikali 1.000, dapatlah 59.600.000. Lalu 59.600 dikali 500, dapatlah 29.800.000. Untuk jumlah yang di bawah ini, itu dari hasil penjumlahan. Penjumlahan dari sini ke bawah dijumlahin, dari sini ke bawah dijumlahin. Tulislah di sini hasilnya. Ya. Oke, ada satu kolom lagi yaitu kolom total yang mau Anda isi. Dapat dari mana nih kuantitinya? Kuantiti didapat dari sini. Lihat kuantiti. Kuantiti ini yang Y kosong, ya kan? Berarti yang ada kuantitinya hanya di X 15.100. 15.100-nya pindahin ke sini. Kuantiti 89.800 diambil dari mana? Kuantiti yang ada di Y ini ditambah dengan kuantiti yang ada di sini, 30.200. Ditambah 59.600, hasilnya 89.800. Begitu juga dengan bawahnya. Tambahin kuantiti yang ada di sini, ditambah kuantiti yang ada di sini, hasilnya tulis di sini, 59.600. Untuk total, dapat dari mana? Sama, yang kalian lihat adalah kolom total dari masing-masing barang. Kolom total untuk ini, untuk bahan A, 22.650 ditambah, oh ini 0, makanya di sini ditulislah 22.650. Bawahnya dilihat, nih totalnya ada nih 59.600 ditambah 30.200, hasilnya adalah 89.800. Dan begitu juga yang bawahnya. Tinggal ditambahkan saja kolom total yang ada di sini sama total di sini, taruh di sini. Ya. Untuk yang di bawah sini dapat dari mana? Jumlahin dari atas ke bawah. Aduh. Dijumlahin aja. Ini baris 1, baris 2, baris 3 dijumlahin, dapatlah tulis di bawah sini. Begitu juga dengan yang ini. Ya. Oke, cukup jelas untuk penyelesaian kelima. Kita masuk ke penjelasan 6. Penjelasan 6 adalah schedule persediaan awal dan akhir. Jadi ini yang schedule ke-6 ini, anggaran ke-6 ini bersambung dengan bawahnya. Ya, dengan lembar di baliknya yang ada di modul kalian. Oke. Schedule persediaan awal dan akhir.
Jadi nanti yang kalian lihat adalah tetap di soal nomor 2 di kolom persediaan awal dan di kolom persediaan akhir. Ya, quantity yang ada di sini dapatnya dari soal bahan A, B, C. Lihat persediaan awal di soal. Persediaan awal di soal adalah 500, 2000 dan 2000. Ya kan? Pindahin ke sini. 500, 2000 dan 2000. Ya, untuk price dapat dari mana? Price sama kayak ini, dapat dari sini, pindahin aja ke sini. Ya, kolom ini pindahin ke sini angkanya. Kalau sudah, untuk kolom total tinggal kaliin aja quantity dikali price. 500 dikali 1500. Hasilnya tulis di total. Begitu juga sampai bawah sini. Ya. Untuk kolom subtotal yang ditulis adalah di ini saja, di kolom total aja. Ya, jumlahin aja dari baris pertama sampai ketiga, didapatlah 3.750.000. Oke, sekarang kepersediaan akhir. Dapat dari mana kuantitinya? Dari soal nomor 2. Kita lihat kolom persediaan akhir. Ada 1000, 2000, dan 2000. Ya, ini 3 ini kita pindahkan ke nomor 6. 1000, 2000, dan 2000. Oke. Kalau sudah price-nya sama dengan price yang ini, tinggal dipindahkan saja ke sini. Oke. Lalu ada total. Total ini didapat sama kayak yang tadi, dikalikan quantity dikali price. Silakan isi di sini. Sama ini juga berlaku di perhitungan selanjutnya. Ya, tinggal kaliin aja quantity dengan price, tulis di total. Hasil di bawah ini didapat dari mana? Dari jumlahkan 3 baris di atasnya. Yes, tulis di sini. Oke, kalau sudah selesai ini kita masuk ke kolom selanjutnya. Oke, yang kita isi adalah barang X dan barang Y. Ini juga diambil dari soal nomor 2. Ya, lihat yang di soal nomor 2 untuk barang X dan Y. Nih, barang X, barang Y. Yang dilihat persediaan awal ya. Persediaan awal 200 dan 400. Kita lihat, pindahin ke sini 200, 400. Nah, di sini kan ada harga nih. Nih, kan kolomnya price. Jadi ini sambungannya ya. Kolom ini sambungannya ke sini. Jadi ini adalah kolom quantity, ini adalah kolom price, ya. Price ini dapat dari mana? Kok nggak sama price yang ini? Price yang ini didapat dari soal nomor 2 di kolom harga di sebelah persediaan awal. Kolom harga di sebelah persediaan awal. Ini kolom harga di sebelah persediaan awal, kita lihat X dan Y, yaitu tadi ini kan udah kita pindahin nih quantity nih 200 sama 400. Nah, sekarang harganya tuh yang ini 20.000 sama 10.000. Nah, ini yang kita pindahin ke sini. 20.000 sama 10.000. Itu. Untuk ini kaliin aja quantity 200 dikali price 20.000, dapatlah 4 juta. Ini juga dikaliin 400 kali 10.000, dapatlah 4 juta. Ya. Lalu di total nih, jadi 8 juta. 4 juta tambah 4 juta, 8 juta. Nah, untuk totalnya ini dapat dari mana? Ini nih, 3.750. Nah, ini ditambah 8 juta, hasilnya adalah 11.750.000. Oke. Sekarang kita ke kolom persediaan akhir. 30 sama 200. Ambil dari soal nomor 2. 300 sama 200. Ya, ini diambil dari sini ya. Pindahin ke sini. Mana tadi? Oh ini, 300 sama 200. Ini adalah harga. Harganya diambil dari mana? Soal nomor 2 juga. Yaitu yang ini yang diambil. Nah, ya persediaan harga dari persediaan akhir ini harganya. Harga ini yang diambil.
Ini pindahin ke sini. 22.000, 15.000. Ya. Yang ini kaliin aja. Ini dikali ini. Hasilnya adalah tulis di sini. Yang ini juga sama. Ini dikali ini. Hasilnya tulis di sini. Lalu kalian jumlahkan. 6.600.000 ditambah 3 juta. Hasilnya 9.600.000. Dapat 14 juta dari mana, Bu? Dari 9.600.000 ini ditambah dengan 4.500.000 ini. Oke. Totalnya ditulis di sini. 14.100.000. Oke, selesai nomor 6. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penyelesaian nomor 7, yaitu budget tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen. Ya. Di kolom penyelesaian, ini ada tulisan Departemen Pengemasan dan Departemen Finishing. Oke. Di soal ini ada typo. Di sini adalah departemen pemotongan yang ada di modul kalian. Ya, silakan diganti ke departemen pemotongannya diganti menjadi departemen pengemasan. Ya, untuk yang nomor 7 dan nomor 8 juga diganti. Departemen pemotongan itu Anda ganti menjadi departemen pengemasan. Oke, silakan diganti dulu. Sekarang kita mau menyelesaikan ini anggaran yang ke-7. 15.100, 29.800 didapat dari mana? Dari penyelesaian nomor 2. Coba dilihat penyelesaian nomor 2. 15.100, 29.800. Nih, penyelesaian nomor 2 ya. Ada di terakhirnya nih. Nih, 15.100, 29.800. Ini yang dipindahkan ya. Untuk di kolom nomor 7. Ditulis aja di modulnya. Ini angka ini didapat dari penyelesaian nomor 2 gitu. Jadi kalian nggak lupa. Oke, tarif. Dapat dari mana tarif? Dari soal nomor 7. Ini tarifnya ya. Barang X untuk departemen pengemasan dulu nih yang mau kita beresin.
Ya, Departemen Pengemasan untuk barang X 5.000, barang Y juga 5.000. Kita pindahkan ke sini, barang X 5.000, barang Y juga 5.000. Total didapat dari mana? Dari perkalian antara produksi dikali tarif. 15.100 dikali 5.000. Hasilnya adalah 75.500.000. Ya, begitu juga yang bawahnya. 29.800 dikali 5.000, hasilnya 149 juta. Lalu bawahnya lagi ini tinggal Anda tambahkan saja. 75.500.000 ditambah 149 juta, hasilnya adalah 224.500.000. Selesai Departemen Pengemasan, kita ke Departemen Finishing. Ya. Dapat tarif 6.000 dan 5.000 dari mana? Dari soal nomor 7. Lihat lagi. Tapi yang Departemen Finishing yang dilihat. Nah, yang ini. 6.000 untuk X dan 5.000 untuk Y. Ya, Departemen Finishing. Kita pindahkan ke sini, ke nomor 7 tadi. 6.000 X, 5.000 Y. Lalu totalnya didapat dari mana? Tarif yang 6.000 ini Anda kalikan dengan produksi yang di sini 15.100. Nah, hasil perkaliannya tulis di total. Oke. Ini juga sama. 5.000 dikali 29.800, hasilnya adalah 149 juta. Tulis di sini. Yes. Lalu ke bawah sini, kalian tambahkan saja kolom ini, tambah kolom ini. Hasilnya tulis di bawah. Ya. Oke. Satu kolom lagi yaitu kolom jumlah. Ada 166.100. Dapat dari mana, Bu? Dari total di sini 75.500 ditambah 90.600, hasilnya adalah 166.100. Tulis di sini. Sama ini juga kolom ini, kolom yang ini ditambah dengan kolom yang ini. Hasilnya tulis di sini ya. Nah, tulis di situ. Kalau udah, jumlahin aja ke bawah. Kolom pertama, baris pertama ditambah baris kedua. Silahkan isi di sini. Oke, selesai. Untuk yang nomor 7. Nomor 8 sekarang. Enggak beda jauh sama yang ini. Ya, tarifnya aja yang beda. Oke. Produksi sama. Pindahkan saja kolom ini ke sini angkanya. Lalu tarif yang ini dapat dari mana? Kita lihat di soal ya. Nih. Lihat di soal nomor 6. Yang Departemen Pengemasan dulu yang dilihat. 1.000 untuk X dan 500 untuk Y. Oke, 1.000 untuk X, 1.000 untuk X, dan 500 untuk Y. Pindahinnya ke sini. Ya. Lalu tinggal dikalikan saja. Nih, totalnya dapat dari mana? Perkalian antara tarif dikali produksi. 1.000 kali 15.100. Hasilnya tulis di sini. Bawahnya juga begitu dikalikan. Ya. Untuk Departemen Finishing. Tarifnya didapat dari mana? Soal tadi nomor 8. Kok nomor 8? Nomor 6. Finishing. Kita lihat nih yang Departemen Finishing. Nih. X-nya 1.500, Y-nya 800. Oke. X-nya 1.500, Y-nya 800. Total ini didapat dari mana? Perkalian antara tarif ini 1.500 dikali sama produksi yang ada di sini 15.100. Nih, hasilnya tulis di sini. Nah, tulis di sini hasilnya. Gitu ya. Bawahnya juga begitu, sama aja. Untuk jumlah yang ini dapat dari mana? Sama. Jumlahkan kolom yang ini tambah kolom yang ini. Ya. Dari total Departemen Pengemasan di sini
ditambah total departemen finishing, dapatlah jumlah. Tulis di sini. Ya. Bawahnya juga begitu, kerjakannya. Untuk yang paling bawah, itu kalian jumlahkan. Jumlahkan baris pertama dan baris kedua dijumlahkan, hasilnya tulis paling bawah di sini. Oke, itu yang nomor 8. Bentar ya, Ibu lupa. Harga pokok produksi 22.650. Berarti soal harga pokok produksi. Oke. 226 nomor 5 ya. 22650. 30 200 59 600. Oke, dari nomor 5. Terus bahan B. Sorry. Bahan B benar, bahan B 29800. 29800 dari nomor 5 pindahin aja. 52850. Oke, pindahin. 89 pindahin. Oke. Tenaga kerja langsung 75 juta. Oke. 75.500.000. Lalu ada 149. Y-nya. Oke. Oke, 90 juta. Oke. Oke. Terus di total ditambah aja. Oke, departemen pengemasan 1500. Oke, 14.900. 2650, 23840. Oke. Subtotal diambil dari sini ditambahin aja. Oke. Pokoknya enggak ya. 4, 5, 6. Kalkulator? Kosong 3, itu 256 ya? Oh, ditambah 22650 kali ya? Oh iya benar. 22650. Ini apa ya? 98 38740 336. Kok salah? Ditambah 46400 76490 563.
850 kurang ditambah 30.200, 83 ditambah 22.650, coba ini ditulis dulu, 105.700. Ini salah loh. Ya, ya benar.
100. Empat dua enam 140. Al, udah tidur belum? Tidur. Nanti besok telat lagi. Ya kalau telat sekali lagi dipanggil orang tuanya. Kok salah sendiri orang salahnya kita.
Nih,
Pening. Sampai 10 aja lah. Nggak usah. Oke, sekarang kita lanjut untuk perhitungan ke-9 ya. Ringkasan harga pokok produksi dan penjualan. Nah, di sini ada yang sudah Ibu merah-merahin, tandanya apa? Di sini banyak sekali tipe. Jadi tolong diganti dulu angkanya yang ada di modul Anda, tolong ditip X dulu, diganti dengan angka-angka yang sudah dimerahin ini. Sesuaikan aja angka-angkanya ya. Jadi diganti dulu. Di ringkasan 9, lalu ada di 10 juga ada. Ini yang dimerah-merahin, ini yang kalian ganti angkanya. Karena yang di modul itu salah. Ya, jadi tolong diperbaiki, tolong ditip X dulu. Oke. Kalau selesai ditip X, diperbaiki dengan angka-angka ini, sekarang kita cari tahu angka-angka ini asalnya dari mana. Ya. Ini ada kolom besar, 4 kolom besar, ada kolom keterangan, barang X, barang Y, dan jumlah. Untuk barang X ada bahan A, ya, sebesar 22.650. Ini dapat dari mana? Dari penyelesaian nomor 5. Penyelesaian nomor 5 mana? Nih, 20 bahan A kan, bahan A. 22.650. Angka ini yang dipindahkan di sini. Ya. Barang Y-nya ada enggak? Kalau nomor 5, barang Y-nya tidak ada, 0. Ya. Jadi tidak usah dipindahkan. Lalu untuk bahan B, 30.200 untuk barang X dan 59.600 untuk barang Y. Ini diambil juga dari kolom nomor 5. 30.200 dan 59.600. Angka ini dan angka ini itu kalian pindahkan ke sini. Oke. Bahan C, angka ini didapat juga dari kolom nomor 5. Kan X-nya 0. Nih. Bahan X-nya dia 0. Totalnya yang ada hanya di Y-nya aja 29.800. Pindahin ke sini 29.800. Oke, sekarang tinggal kalian jumlahkan. Nih di subtotal ini dijumlahkan. Itu di modul kalian kan ini angka ini, nah semua ini itu diawali di sini di harga pokok produksi di atas sini ya. Nah, itu salah harusnya. Ini kosong. Yang baris pertama ini kosong, mulai diisi itu dari bahan A. Bahan A, B, dan C itu baru ada isinya. Terus ada subtotal. Nah, ini biar pas subtotalnya ada di sini. Jadi diturunin. Ya, jadi dikosongin baris pertama ya. Turunkan ke bawah sini. Angka ini didapat dari mana? Jumlahkan saja. Bahan ini 2 ini dijumlahkan, tulis di sini hasilnya. 2 ini dijumlahkan, tulis di sini hasilnya. Oke. Yang ini didapat dari mana? Dari samping. Ini ditambah ini, tulis di sini. Ini ditambah ini, tulis di sini. Sampai bawah sini. Itu ya. Itu asalnya dari penyelesaian nomor 5. Sekarang yang tenaga kerja langsung. Bawahnya. Dapat dari mana nih angka 75.500? Dari sini. Penyelesaian nomor 7. Ya, 75.500 ini pindah ke sini. 75.500. Departemen pengemasan di atas sini, ya kan, dipindahin.
Nah, untuk barang Y-nya berapa? 149 juta. Ini pindahin di sini. 149 juta. Oke. Setelah dipindahin, ini kalian tinggal tambahin aja. 75 di 75.500 ditambah 149. Hasilnya tulis di sini. Tuh. Sama yang ini juga ya, 90 jutanya diambil dari mana? Dari sini. Ini kan departemen finishing namanya. Tenaga kerja langsung, departemen finishing. Ini adalah tenaga kerja langsung. Lihatnya departemen finishing. Ini ada 90.600. Pindahin ke sini. 90.600. Nah, ini ada tipe lagi nih. Di sini 90.600, di sini 90 aja. Berarti ini harus dihitung ulang. 90.600. Oke, ini karena sudah di Word, saya nggak bisa langsung jumlahin. Saya harus pakai bantuan kalkulator. 166.100 harusnya ini angkanya. Yes, 166.100. 464.100 di sini. Oke, saya nggak tahu deh. Yang awal yang ada di modul benar atau enggak saya nggak tahu. Ini ternyata ada salah tipu dari atas ternyata. Ya, kita koreksi bareng-bareng ya ini modulnya. Oke. Ditambah 149. 239.600. Di sini ada angka 600-nya. Yes. Clear. Kita benerin sedikit dulu. Tambah 166. Terus ditambah 37.750. 256.700. Saya nggak tahu kalau beneran tipu atau enggak ya. Kita baiki dulu. Hadianan 840, 682, 840. Oke, ini udah benar. Tambah 4 juta, 68, 686, 840 kurang 6.600. Sorry. Salah saya. 256.700 ditambah 4 juta. 260. 260.700 dikurang 6.600. 254 100 427 140 68 1
256.700 ditambah 426 dengan 299. 256.700 ditambah 426 140. 682.840 ditambah 8 juta 698.40 dikurang 9.600 681.24. Oke. So ya, kita balik lagi. Tolong cek kembali. Ini ada perbaikan lagi. Ini departemen pengemasan yang tadi ya, kita sampai di sini 75.500 didapatnya dari sini. Ini dari sini. Perhitungan 7. 90.600 ini didapat dari sini 90.600 ya, totalnya 166.100. Pindahin dari sini boleh, dari sini totalnya dipindahin ke sini boleh, mau di kalian jumlahkan langsung di sini juga boleh ya. Oke. Itu yang barang X, barang Y-nya 149 ini didapat dari sini. Ini 149 yang di departemen finishing didapat dari sini. Oke. 298 juta adalah penjumlahan dua baris ini. Penjumlahan ini. Ya, ditulis di sini. Untuk di sini, ini adalah hasil dari penjumlahan barang X. Yang ini tenaga kerja yang ada di barang X dan tenaga kerja yang ada di barang Y. Jumlahnya pindahin ke sini, tinggal dijumlahin aja. Oke, selanjutnya ini 15.100 diambil dari mana? Dari kolom penyelesaian 8. 15.100 dari sini, pindahin ke sini. 22.650 diambil dari departemen finishing, 22.650. Lalu 14.900 ini diambil dari sini, tulis di sini. Sampingnya ada 23.840, taruh di sini 23.840. Oke, lalu dijumlahkan lagi ke bawah, dua baris ini dijumlahkan, dua baris ini jumlahkan, tulis di bawahnya sini, dua baris ini dijumlahkan, taruh di bawah sini. Begitu juga dengan ini, ya. Kalau sudah ketemu subtotalnya, ini dapat dari mana nih subtotal? Menjumlahkan yang ini nih. 52.850 ditambah 166.100 ditambah 37.750. Tulis di bawah sini. Sama yang ini juga dapat dari mana? Jumlahkan ini, dijumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini. Ya, tulis di sini. Ini juga begitu, ini ditambah ini, ditambah ini, hasilnya tulis di sini. Oke. Kalau sudah selesai, kita mau mengisi kolom persediaan awal. Persediaan awalnya diambil dari mana nih? 4 juta, 4 juta, 8 juta. Kita lihat lagi ya di kolom persediaan awal. Nih, ada di persediaan awal dan akhir di anggaran ke-6. Jadi kan ini untuk anggaran 9 dan anggaran 10 ini adalah ringkasan. Ringkasan dari apa yang sudah kita hitung sebelumnya, penyelesaian-penyelesaian sebelumnya. Ya, jadi angka 4 juta, angka 4 juta ini, diambil dari mana? Dari sini. Nih, ada barang X, ada barang Y. Angka ini adalah angka di kolom persediaan awal. Kan ini lanjutannya nih.
persediaan awal. Berarti ini adalah kolom persediaan awal. Ini totalnya. Inilah yang dipakai. Ini pindahin ke sini. 4 juta, 4 juta, 8 juta. Angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari Anda menjumlahkan ini, baris yang ini, jumlahkan dengan baris yang ini. Satu-satu menjumlahinnya ya. 256.700, 256 juta 700 ditambah 4 juta. Hasilnya adalah 260 juta 700. Terus persediaan akhir ada 6.600.000, diambil dari mana? Dari sini. Nih, ada 6.600.000, 3 juta dan 960 ya, dari penyelesaian 6. Ini persediaan akhir, angka-angka ini pindahin ke sini. 6.600.000, 3 juta, 9.600.000 ya. Pindahin dari penyelesaian 6. Lalu harga pokok penjualan, nih yang terakhir didapat dari mana ini? Anda kurangi. Ini Anda kurangi dengan persediaan akhir. Nah, dapatlah angka ini. 260.700.000 dikurang 6.600.000 hasilnya 254.100.000. Sama itu juga kalian kerjakan di sini ya, tinggal dikurangin aja. Ini dikurang ini. Hasilnya tulis ini. Oke. Selesai untuk ringkasan harga pokok penjualan. Jadi yang dimerah-merahin ini yang tadi ada berubah-berubah. Kalau di modul ada yang berubah, ada yang tidak sama, silakan diganti di tip X. Tapi kalau sudah sama ya udah biarin aja, tinggal kalian hitung ya. Sekarang kita ke ringkasan laba rugi. Ringkasan laba rugi ini ngambilnya dapat dari mana nih angkanya? Kota P dan kota Q. Ini kolom jumlah ini diisinya belakangan. Kita isi dulu kolom X sama Y dulu. Jadi yang kita isi kolom ini dulu, baru kolom ini dulu. Karena jumlahnya baru ada di sini, gitu ya. Jadi kita ngerjainnya kebalik dari sebelah sini dulu. Barang X dulu, yang tengah dulu kita kerjain. 250 juta didapat dari mana? 250 juta didapat dari penyelesaian 1 yang ini. Ya, 250 juta pindahin ke sini. Just pindah. 200 juta barang Y. Dari mana ini? Dari sini. Pindahin ke sini. Just. Nah, dari penyelesaian 1 ya, angkanya ya. Jumlah ini didapat dari mana? Ya jumlahin aja. 250 juta ditambah 200 juta. Tulis di kolom jumlah 450 juta. Jadi ngerjainnya kita dari kolom X ya. Untuk kotak Q, barang X-nya dapat dari mana nih angka? Dari sini 500 juta. Kita pindahin ke sini. Oke. Lalu ini 400 juta dapat dari sini ya. Angka ini kita pindahkan di sini. Oke. Kalau sudah, Anda jumlahkan barang X ditambah barang Y. Tulis di sini, di kolom jumlah. Sudah, kalau sudah kita ke subtotal. Subtotal itu dari mana? Jumlahkan ini. Ya, jadi 2 baris ini dijumlah, tulis di sini jumlahnya. Tuh. Ini juga sama ya, dijumlahkan aja. Sekarang kita ke harga pokok penjualan. Dapat dari mana nih? 680, 640. Nah, ada yang tahu nggak dapat dari mana? 680, 640. Oke, kita cari di sini. 680, 640. Didapat dari ini. Itu ada tipe lagi. Harusnya 682, 840. Sorry ya.
682. Mana tadi? 682, 840. Aduh, 682, 840. Ya, didapat dari sini ya. Lalu mana lagi? 253.500 didapat dari mana? Di sini. Nih. Harusnya angkanya adalah 256.700. Nah, angka ini didapat dari sini. Harga pokok produksi. Nah, kan sama nih harga pokok. Ya, 256.700 dari sini pindahin ke sini. Ya. Terus angka ini 426.140. 426.140 ini ya, pindahin ke sini. Ya, kok 427 ini? 426.140. Saya merahin. Yes. 426.140 diganti dulu di modul kalian. Diambil dari sini ya. 426.140. Ini pindahin ke sini. Yes. Kalau sudah selesai, kita tinggal mengurangi. Kurangi angka. Oke. Ini ya, tinggal 1350. 1350. Ya, dikurangi ini 682.840. Dikurangi 682.840. Berapa hasilnya? 667.160 harusnya di sini. 667 160. 667.160 ya, terus di sini. Yang ini dapat dari mana? Dari sini 750 dikurang 256.700 sama dengan 493.300. 493.300. Oke, yang ini sekarang 600.000 dikurang 426.140. 426.140 sama dengan 173.860. Yes. Sudah, kalau sudah, ini adalah hasil pengurangan dari baris subtotal. Ya, baris subtotal dikurangi dengan baris harga pokok penjualan. Dapatlah laba kotor. Ya. Oke, sekarang di sini ada biaya administrasi. Dapat dari mana nih angka? Dari soal. Kita lihat soal biaya administrasi. Ini ada biaya administrasi 50 juta. Pindahin, masukin sini 50 juta. Ya. Ada biaya distribusi 80 juta.
Diambil juga dari soal. Biaya distribusi. Ini 80 juta. Pindahin ya. Ada biaya lain-lain 3 juta. Diambil dari mana? Soal lagi. Biaya lain-lain. Kelebihan biaya lain-lain 3 juta. Pindahin ke sini. Oke, kalau sudah, ini total biaya operasi ini adalah hasil penjumlahan ini. 50 juta ditambah 80 juta ditambah 3 juta. Hasilnya adalah 133 juta. Oke, sekarang kita mau menghitung laba sebelum pajak. Angka ini dapat dari mana? Angka itu didapat dari ini. 667.160. Ini ya, 667.160 dikurangi ini 133.000 dikurangi 133 sama dengan 534.160. 534 salah saya 534.160 ya. Nah, 534.160 ini kita kalikan ke 0,3. Ada pajak penghasilan 30%. 30% itu sama dengan 0,3. Kalau 40% berarti 0,4 gitu ya. Nah, 30% kita kali 0,3 sama dengan 160.248. Terus di sini dipajak 160.248 Oke, sudah ketemu 160.248. Sekarang kita mau melihat laba setelah pajaknya, yaitu laba sebelum pajak 534.160 dikurangi dengan dikurangi dengan pajak penghasilan, dikurangi 160.248 sama dengan 373.912. 373.912. Oke. Ini adalah hasil akhir dari ringkasan 10. Kita skip untuk ringkasan 11 dan 12 ya. Cukup sepertinya kalau nanti kamu UTS sampai dengan ringkasan 10 udah lumayan kelenger. Jadi untuk Zoom kali ini adalah penjelasan dari penyusunan anggaran komprehensif dari anggaran pertama sampai dengan anggaran 10 saja. Oke. Jika ada yang kurang jelas, silakan Anda chat di grup atau boleh Anda komen di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya harap penjelasan saya bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan, atau tugas itu sudah ada di modul yang sudah ada di tangan Anda semua. Gitu ya, terima kasih. Saya akhiri Zoom hari ini, penjelasan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa kumpulkan modul kalian minggu depan untuk bisa saya nilai. Terima kasih.